Bapak? Mateus India. Oh udah. Ya, sore ini kita bersama dua orang yang sangat mengerti tentang sejarah. Satu dari keluarga Simbiak ya, Simbiak Kaisiepo. Nah, Pak, apa cerita menarik yang terkait dengan Franz Kaisiepo atau makamnya atau keluarganya? Bisa diceritakan, Pak? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari makamnya Franz Kaisiepo waktu itu sementara keluarganya tidak mau untuk diambil ke Biak Barat. Nah, ketika mereka tanya-tanya, orang tua saya bersedia untuk dimakamkan di halaman kami punya, karena itu keluarga, sehingga kami punya masyarakat yang ada di tempat, kami berembuk untuk menerima Bapak Franz Kaisiepo sebagai keluarga, bahkan sebagai sepupu dari keluarga besar Kaisiepo, sehingga kita terima dia untuk dimakamkan di kami punya tempat. Ya, jadi memang Franz Kaisiepo dimakamkan di luar Taman Makam Pahlawan karena wasiat beliau ya. Ya. Dan yang menerima keluarga dari istri pertama, Ya. gitu ya. Ya. Justru penolakan dari keluarga istri kedua ya, Istri pertama yang menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dari keluarga Kaisiepo sendiri. dari keluarga Kaisiepo sendiri. Ya. Ya. Tapi gimana nih hubungan dengan istri kedua, istri ketiga, antar anaknya masih pada rukun nggak tuh? Masih rukun. Masih rukun Masih, ya. ya. Ya, hanya memang rasanya perlu ada perhatian khusus untuk keluarga Kaisiepo, keluarga Rumbiak yang memang mereka punya tanah adat dan tinggal di belakang makam Franz Kaisiepo hari ini, itu ya, Ya, siap. yang perlu diperhatikan Ya. secara khusus ya. Oke Pak, kalau tadi apa yang menarik dari makam Taman Makam Pahlawan? Kita keluar dari Franz Kaisiepo karena di seberang makam pahlawan makamnya. Siapa sih tokoh yang unik yang selama ini nggak pernah diketahui oleh banyak orang, yang itu punya peran penting dalam sejarah? Katanya ada orang Biak pertama ya, yang itu mampu menembak tentara Belanda ya. Itu siapa Pak? Bisa ceritakan? Bapak Terianus India. Bapak Terianus Simbiak. Simbiak. Nah, itu tahu dari mana kalau beliau orang Biak pertama yang menembak orang Belanda sampai meninggal? Itu dari orang tua. Cerita orang tua. Cerita Ya? orang tua. Oh. Terus katanya antara tubuhnya, kerangka badannya dengan kepalanya terpisah itu Terpisah, dikuburnya. ya. Itu kenapa terpisah? Terus pisahnya ada di mana sekarang? Sekarang dia punya badannya dikubur di Taman Makam Pahlawan, kepalanya jadi pahlawan, jadi diberikan untuk jadi. Iya, kenapa akhirnya terpisah antara badan dengan kepala? Ya, karena sudah dimakamkan pada saat itu. Jadi hanya tinggal tulang belulang saja yang diantar ke sini, sehingga kepalanya itu diberikan untuk jadi tugu. Oh, memang kepalanya sengaja dipisah untuk dijadikan tubuh, yang hari ini jadi tugu apa namanya? Ya. Pahlawan. Ya, tugu pahlawan. Tugu pahlawan. Oke, apa pesan untuk generasi muda agar mereka peduli dan mengenal sejarah Papua, dan apa pesan untuk pemerintah terkait dengan masa depan ataupun aspirasi dari orang-orang Papua? Sebenarnya kalau kami sendiri, kalau bisa pemerintah bisa perhatikan kami punya anak-anak. Perhatikan punya Ya. anak-anak. Karena kami punya anak-anak, sudah beberapa kali mereka ikut tes PNS maupun TNI, TNI, polisi. ya polisi, kebanyakan mereka jatuh. Gimana nasionalisme mereka bisa dipertanggungjawabkan, Pak, merah putihnya? Sebab kan kita tahu nih, sebagian orang Papua tidak benar-benar ke Republik, tapi masih ada yang pro Belanda, bahkan pro ke Papua Merdeka. Itu gimana mengetahui, mengukur nasionalisme anak-anak kita hari ini dan masa depan Papua? Sebenarnya kalau kita bilang, kita punya anak-anak ini semua itu NKRI, NKRI, harga mati. harga mati. Dan itu tertanam kuat dari orang tua, Dari kakek orang tua. nenek, dari orang tua. Ya, karena orang tua kami kan pejuang. Oh, oke. Gimana Bapak memandang justru banyak generasi muda hari ini yang tidak pro NKRI? Mereka malah cenderung ke Belanda dan malah ingin menjadikan Papua merdeka. Nah, itu kalau mereka mungkin pikiran-pikiran mereka sendiri. Kalau karena mereka punya orang tua mungkin tidak ikut tergolong dalam waktu masa peralihan Indonesia dengan Belanda. Mereka tidak ikut itu. Karena kami punya orang-orang tua, pada saat itu mereka berjuang untuk NKRI itu harus masuk ke Republik Indonesia, ke Papua. Seberapa penting anak-anak yang hidup hari ini untuk belajar sejarah? Masih banyak sekali.
masih banyak sekali. Seberapa penting mereka untuk bisa belajar sejarah? Saya punya contoh saja, saya punya anak kemarin sudah 3 kali ikut tes TNI 2 kali, kepolisian 1 kali, gagal semua. Apa yang membuat Padahal nilai dia di atas nilai maksimal. Dia punya nilai saja 709, tapi Ya, dia bisa jadi. seharusnya negara memperhatikan para keturunan para pejuang sehingga untuk jaminan pendidikan, mengabdi untuk republik itu dibuka jalurnya gitu ya. Polisi, tentara, bahkan menjadi pegawai negeri sipil gitu ya. Apalagi kakak saya baru meninggal, dia anggota TNI Angkatan Laut. Dia 35 tahun tugas di Tanjung Priok, pindah ke Biak, sementara 1 tahun di Jayapura, Biak 3 tahun, Timika 8 tahun, baru pensiun. Ya, tentu harapannya ke depan nasib generasi muda Papua bisa lebih baik ya Pak. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi dan tetap pro kepada republik ya Pak ya. Pro republik ya. Jadi sampai kapanpun kalau ada kelompok yang ingin melepaskan diri dari NKRI, Bapak sebagai keturunan pejuang itu nggak rela ya. Nggak rela. Ya, dan Bapak yakin masih banyak orang Papua yang sebetulnya hatinya kalau dibelah merah putih, pikirannya negara kesatuan Republik Indonesia Masih dan ada. falsafahnya Pancasila. Masih ada sedikit atau banyak? Masih banyak. Masih banyak. Ya, baik. Mudah-mudahan Pak apa yang Bapak sampaikan kepada kami hari ini memberikan manfaat bagi semua sehingga ketika didengar oleh pemerintah, oleh pihak terkait, betul nasib akan anak-anak pahlawan, keluarga pahlawan itu bisa menjadi perhatian dari pemerintah dan jangan pernah ragukan nasionalisme orang Papua terhadap Republik Indonesia. Terima kasih Pak. Ya, hormat, siap. Luar biasa.